Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Xply. Nah, di sini kita akan masuk ke Xply karena di sini saya udah ada, jadi langsung saya klik aja ya. Aslinya itu kita tinggal mengetik xply.com. Oke, enter. Nah, kalau untuk pertama kali kita diminta untuk login. Nah, di sini saya menggunakan email yang diperoleh dari 10 Minute Email. Jadi, dia ini hanya berlaku karena Xply ini hanya bisa digunakan selama masa trialnya 15 hari. Jadi, harus sering-sering mengganti alamat email gitu. Dan untuk mendapatkan email yang tidak menggunakan akun email pribadi, jadi saya menggunakan email dari 10 Minute Email. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwasanya penggunaan Xply saya itu hanya tinggal 3 hari lagi. Next kita masuk ke new video. Nah, di sini saya akan membuat video baru menggunakan Xply. Oke, dia masih loading. Nah, ini ada beberapa icon yang mesti diketahui. Yang ini picture untuk menambahkan gambar yang ada di dalam komputer ataupun gambar yang sudah tersedia di website Xply. Lalu ini untuk menambahkan audio. Nih, jadi ini ada beberapa pilihan musik pengiring atau musik latar yang bisa dipilih. Mungkin di sini misalnya saya memilih sail. Party. Ini untuk menambahkan musik ya. Nah, tadi ini kalau untuk gambar. Lalu ini untuk menambah tulisan. Nih, misalnya di sini saya ingin menambahkan tulisan pembelajaran. Saya kecilkan dulu. Oke, di sini. Ini kalau misalnya kita mau mengedit teks belajar kimia fisik. Nah, ini kita bisa memilih menu pilihan tulisannya. Misalnya kita pakai trend Hansful. Ini untuk memilih warna hurufnya. Mungkin warna ungu. Terus di Ctrl B kalau mau menebalkan. Nah, ini adalah jadi satu tulisan. Lalu kita ingin menambahkan gambar. Misalnya di sini ada My Library. Kita mau menambahkan gambar ya yang ada di laptop. Ya, pilih upload, baru select image yang ada di laptop. Imagesnya misalnya saya mau mengambil ini model atom Rutherford. Nah, lalu pilih upload files. Oke, nah nanti di sini dia akan muncul gambar yang telah kita upload tadi. Nah, kalau misalnya udah muncul di sini, bisa kita gunakan. Misalnya di sini kita klik ya gambar yang tadi saya upload. Nah, ini berarti gambarnya sedang loading, teman-teman. Ini kalau misalnya untuk memperbesar gambar, tinggal ditarik di ujung kiri, kanan, atas ya, yang pada sudut-sudut ini ya. Dan sebagai gambaran, Xply ini media gambar yang digunakan itu harus memiliki resolusi yang cukup besar. Jadi pilih gambar yang resolusinya itu di atas 600 x 600. Itu pun kadang kalau misalnya gambarnya masih 600 itu kecil sekali terbacanya. Misalnya seperti ini nih. Ini gambarnya resolusinya kecil. Misalnya seperti ini ya. Nah nih, jadi kalau misalnya resolusinya kecil, susah dibesarkan, maksimal sebesar ini aja. Dan ini kan kalau ditampilkan kadang takutnya tidak terbaca ya di YouTube, tidak terbaca di siswa. Oke, belajar kimia asik. Kita tambahkan lagi teks, misalnya bersama Nur Azlina. Nah, ini tadi Oktaviantinya nggak nampak ya, kita perbesar. Lalu belajar kimia asik. Gambar tambahannya misalnya kita ingin menambahkan logo ini logo Tuturi Handayani. Loading. Oke, ini tadi gambar yang sudah kita pilih ya. Mungkin kita tambahin lagi deh di bawahnya ini perkembangan teori atom. Balik perkembangan teori atom.
Nah, misalnya kita tadi mau pilih tulisan Signika, ini warna hitam dan kita taruh ke sini. Keunggulannya di XPLY, kita bisa memilih datangnya tulisan yang kita pilih. Misalnya icon-icon yang ada di sini nih semua bisa dipilih modelnya seperti apa. Itu tinggal kita pilih efek. Nah, efek ini jadi nanti itu munculnya belajar kimia asik ini dalam bentuk draw di gambar, atau fade ini langsung muncul seperti ini, atau pin, ngezoom ya datang gitu. Dan seterusnya, dan slide dia muncul seperti slide, dan ini saya pilih draw ya, menggambar. Dan yang add effect ini untuk build out ini dia hilangnya itu akan seperti apa setelah slide ini ditampilkan. Oke, pilih semuanya, ini pilih fade, ini juga pilih draw, fade, ini. Oke, lakukan untuk semua icon atau item yang ada di slide ini. Oke, udah. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini masih belum bisa ditampilkan. Jadi ini terlebih dahulu harus kita group. Pilih semua item dengan mengklik shift lalu ke item-item yang ada. Nah, kalau sudah ada baru kita grouping. Nih, group. Bisa juga dengan mengklik Ctrl G. Nah, di sini setelah di group kita harus mengatur waktunya. Misalnya kita mau menampilkan ini dalam waktu 10 second atau 10 detik ya. Nanti enter. Nah, nih, jadi nanti ini di akhirnya dia tuh akan keluar menghilang dalam waktu 1 detik gitu. Kita atur fade-nya. Oke. Kita taruh di ujung semua ya, ujung slide. Nah, coba kita lihat ya tampilannya kalau misalnya ininya belum kita atur nih. Nah, kan berantakan banget ya. Jadi kosong di tengah. Oke. Nah, jadi ini bisa kita atur kedatangannya. Nih, belajar kimia asik ini diatur aja lama waktunya. Oke, di draw sini. Perkembangan teori atom. Oke, jadi maunya nanti itu setelah muncul belajar kimia asyik baru muncul perkembangan teori atom. Makanya yang kedua, ini ya perkembangan teori atom. Makanya ini diatur di nomor 2. Setelah perkembangan teori atom baru kan gambar atom Rutherford-nya. Berarti atom Rutherford-nya nomor 3, terus Nur Azlinanya itu di nomor 4. Makanya digeser ke sini. Lalu ini Tuturi Handayaninya. Jadi nanti tampilannya berurutan dari atas ke bawah seperti ini ya. Kita lihat. Oke, belajar kimia asik, perkembangan teori atom, gambar atom Rutherford-nya, Nur Azlina, baru logo ini. Kalau misalnya menurut teman-teman ini tadi itu terlalu ke bawah, ini bisa diakalin. Ctrl G dengan menambahkan gambar kosong. Kayak gini nih. Jadi ini nih gambar kertas putih kosong. Ini. Jadi tadi ini kan tampilannya ke bawah banget nih, mepet banget ke layar bagian bawah. Jadi taruh aja di sini. Tapi efeknya diatur ya, bikin non. Jadi nggak ada efek yang ditampilkan. Oke, coba kita Ctrl G lagi ya semuanya. Kita klik biar semuanya ke grup. Lalu kita pilih grup. Beda ini tadi. Ya tadi tema musiknya terlalu kenceng kan? Ini bisa kita ganti tema musiknya. Misalnya ini aja deh. Feeling Lucky. Ya. Jadi musiknya itu hanya 2 menit 16 detik. Oke, habis itu kita mau masukkan suara kita untuk ini kan menjelaskan slide. Jadi misalnya ini saya masukkan suara yang dimasukkan itu harus dalam bentuk format MP3 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang ada di HP itu kadang kan formatnya MP4A. Jadi harus diubah dulu ke MP3. Gimana caranya? Bisa pilih MP3 converter ya, MP4A to MP3 converter seperti ini nih.
converter MP4A nih ke MP3. Nah, biasa saya menggunakan ini. Jadi tinggal masukkan rekamannya, diubah, baru di-download. Nah, kalau sudah di-download baru dia bisa kebaca di XP. Nah, jadi ini di sini bisa kita atur tampilnya itu di waktunya 0,00. Jadi nanti kalau misalnya slide kedua disesuaikan, slide keduanya itu misalnya 11 detik munculnya, maka ini bisa diatur di waktu kemunculannya itu 11 detik gitu ya. Misalnya deh kita bikin slide kedua lagi, tambah add picture. Ini gambarnya. Gambar ini. Tambahkan tulisan apa yang kamu ketahui tentang atom. Ini kita pindahkan ke sini ya. Ini nih kita delete. Nah, ini kok bisa kita mau mendelete objek. Ini dia kok misalnya gambarnya itu resolusinya kecil ya. Nah, ini kita grouping lagi, kita mau buat slide ke dua grup. Nah, coba kita lihat ya. Ini langsung aja saya edit waktu kemunculannya. Nah, ini tadi kalau misalnya kita mau ngatur suara yang masuk, misalnya pas pertama itu kan video kita 10 detik, lalu pas masuk kedua tuh kita atur waktu untuk masuk suaranya itu diatur pada detik ke-11, jadi nanti nggak berkumpul seperti itu. Oke, ini slide kedua yang udah saya buat dan sudah saya atur juga waktunya. Jadi coba kita mainkan dari slide pertama ya. Di sini. Drag saja. Seperti ini deh tampilannya. Oke, kalau sudah siap, itu contoh aja, bisa kita save dulu terlebih dahulu. Misalnya kita masih belum tahu, misalnya kita bikin namanya project 1. Oke, sudah tersimpan. Setelah muncul tanda checklist, baru kita pilih export. Di sini kita bisa milih jenis keluar tadi. Oke, kita bisa milih jenisnya, misalnya untuk high quality ya. Udah. Kalau sudah, oke, kalau sudah ini tampilan menu ekspornya, tinggal pilih export. Maka berjalanlah export in progress. Oke, ini artinya XSplit kita sedang dalam proses di produce. Oke, kalau misalnya tampilannya nanti udah siap, seperti apa? Oke, jadi kita itu bisa keluar dan melihat ini ya, sedang di produce. Nih, contoh kalau misalnya udah siap. Kita playkan, dan video yang sudah siap ini bisa di-download ke laptop kita, bisa juga di-share langsung. Nih, pilih menu share, embed and like. Oke, seperti itu penggunaan XSplit dalam media pembelajaran. Sekian, terima kasih.